Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Firmansyah AS, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kebon Kosong 03 Pagi, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250012124. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran di SDN Kebon Kosong 03 Pagi untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran. Pak Rendra minta tolong yang memimpin doa siapa biasanya? Ya, Rahardian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita sudah sama-sama berdoa. Semoga dengan doa ini Allah memberikan hidayahnya, Allah memberikan kemudahan kita. Amin, amin ya robbal. Amin. Kalian bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Wa syukur ala nikmat. Orang tua kalian bagaimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah. Kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah. Mejanya sudah enak untuk digunakan? Sudah ya. Oke. Sebelum Pak Rendra mulai, Pak Rendra akan absen terlebih dahulu. Ya, Pak Rendra pengen tahu siapa saja yang hari ini hadir, yang tidak hadir. Mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alvaro. Alvaro kemana ya? Sakit. Ya Allah. Nanti kita doakan ya, semoga teman kita Alvaro Allah kasih kesehatan, Allah izinkan kembali bersama kita. Amin, amin ya robbal. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab baru kita. Tapi sebelum kita membahas tema ini, kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang ingat? Kemarin kita sudah belajar apa? Apa? Menghormati orang tua. Judul utamanya apa? Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua.
ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Oke, ada yang bersedia menyebutkan ciri-ciri anak yang berbakti seperti apa? Silakan Marvel. Apa? Yang pertama, menjaga nama baiknya, luar biasa. Apa itu? Silakan Kak Fatih. Berkata lemah lembut kepada orang tua, luar biasa, keren. Silakan. Selalu mendoakannya. Silakan Komandaru. Oh, selalu ada waktu untuk membantu orang tua. Keren sekali. Pinter. Silakan Akila. Oke, alhamdulillah. Pak Rendra berharap sekali. Pak Rendra berharap sekali semoga kalian semua dari ciri-ciri yang tadi sudah kita sebutkan, kalian termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya robbal. Oke, sebelum kita lanjut, kita tepuk-tepuk dulu yuk, biar pada semangat, biar kegiatan belajarnya itu penuh dengan semangat sampai selesai nanti. Masih ingat dengan tepuk anak soleh? Masih. Marvel ya? Mervin, maaf. Mervin, silakan dipimpin. Marvel, silakan dipimpin untuk tepuk anak solehnya. Tepuk anak soleh. Oke, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke materi kita. Nah, ini insya Allah kita akan bahas tentang ini. Aku bangga mampu berpuasa. Pak Rendra yakin di usia kalian saat ini 9 atau 10 tahun atau bahkan lebih, kalian sudah menjalankan yang namanya berpuasa. Ya. Ada yang tahu atau menurut kalian berpuasa itu seperti apa sih? Bagaimana Rardian? Menahan makan dan minum. Pinter sekali. Ya. Menahan makan dan minum. Lalu kalau orang yang berpuasa tapi dia tidak menahan amarahnya. Nah, ini yang perlu kita harus perhatikan nih, ya. Sebelum kita lanjut, nanti kita akan mencari tahu kenapa sih kita harus mempelajari ini, ya. Nah, ini dia. Tapi sebelum itu, boleh kalian lihat bab baru kita di buku paket kita di halaman 44. 80 berapa Kak? 89. Silakan. Ya. Di halaman 89 sudah semuanya dibuka di halaman 59, 89. Dah. Kita harus mengetahui nih tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, kita harus meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada siapa? Kepada Allah. Terus yang kedua, menunjukkan sikap sabar, mengendalikan diri. Setelah kita berpuasa menahan makan dan minum, kita juga mampu menahan dari emosi, ya. Itu tujuannya. Ya. Sebentar, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan kita, oh, ini pertanyaannya bagus nih. Padahal belum kita bahas, tapi sudah mau bertanya. Artinya Kak Saibah ini pernah mengalami ketika berpuasa dari waktu fazar sampai dengan maghrib,
Nah, itu kan berpuasa menahan diri dari emosi, menahan diri dari haus dan lapar. Tapi ketika berbuka, lalu mau marah, itu bagaimana gitu ya? Nah, itu juga perlu harus kita tahan. Karena kan kita sudah berlatih. Sudah berlatih dari pagi sampai maghribnya untuk menahan diri dari emosi. Baik, kita lanjutin ya. Nah, ini dia. Apa itu puasa? Tadi sudah disebutkan oleh teman kita Rahardian, puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga maghrib. Sekarang kita, Pak Rendra minta tolong dibaca oleh Akila, silakan. Menahan diri. Apa itu puasa? Ya. Ya, sekarang dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa puasa? Menahan diri, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga puasa wajib selama. Oke, kalian masih ingat dengan tepuk puasa? Masih ya, kita coba dulu biar semakin semangat belajarnya. 1, 2, 3, tepuk puasa. Quran mata dibaca, membuka puasa. Oke, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Kita lanjut ya. Nah, ini tata caranya. Kalau berpuasa kita harus mengetahui tata caranya agar apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, kita harus berniat. Berniat melakukan puasa. Nawaitu sauma gadin an fardi Ramadana hadihi lillah. Nah, kalau kalian sudah berniat, insya Allah kalian sudah dianggap menunaikan puasa. Nah, ini dia yang kedua. Setelah kita berniat, yang kedua menahan makan dan minum. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih. Harus kita perhatikan. Jangan sampai ada sedikit pun makan atau minum, makanan atau minuman masuk ke area bibir kita, area tenggorokan kita. Nah, itu yang bisa membuat puasa kita batal. Nanti kita akan pelajari. Kenapa? Kalau sampai lupa, kalau lupa beda lagi. Kalau lupa insya Allah tidak batal. Ya, tapi hati-hati nih. Kalau sampai lupanya tapi sampai 2 piring. Nah, ini nih bahaya ini. Ini takutnya begitu, lupa tapi 2 piring ketelan. Misalkan kalau lupa nggak sengaja sedikit, lanjutin aja puasanya, tidak apa-apa karena tidak batal, ya. Kalau dilepeh silakan nggak apa-apa, habis itu kumur-kumur agar rasa-rasanya terbuang, ya. Kita lanjut dulu ya, nanti ada waktu bertanyanya ya. Yang berikutnya adalah berperilaku baik, ya. Salah satu tata cara berpuasa setelah niat menahan makan dan minum, kita disarankan selalu berperilaku baik. Jadi ini kesempatan nih bagi orang berpuasa. Rugi kalau tidak melakukan hal-hal yang baik, karena semua kegiatan atau pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Terus yang keempat, menyegerakan berbuka, ya.
Jadi kalau orang berpuasa disarankan ketika sudah waktunya berbuka, dia menyegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kita lanjut ya. Nah, syarat puasa. Ya, sekarang kita lanjut ke syarat puasa. Yang pertama nih, kita harus perhatikan. Ya, yang berpuasa itu adalah orang Islam. Karena kalau selain dari orang Islam, dia amalannya itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Ya, jadi yang bernilai di sisi Allah hanya orang Islam. Ya, orang yang mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Yang kedua, berakal. Dia tidak gila. Dia memiliki akal sehat. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah. Berikutnya balik. Balik itu seseorang, anak kecil yang baru memasuki masa dewasa. Ya, balik. Dia akan memasuki masa dewasa. Nah, yang berikutnya mampu. Mampu di sini artinya dia sehat. Dia tidak sakit. Nah, itu dia syarat puasa. Yang terakhir, suci. Bagi perempuan, dia tidak sedang datang bulan. Ya. Jadi suci dari haid dan nifas. Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan syarat puasa? Kenapa, Rardian? Berbeda. Sebetulnya hampir mirip sih Rardian, karena syarat puasa juga, syarat sholat juga, dia juga harus Islam. Nah, ini sunnah puasa nih. Jadi anak-anak setelah mengetahui tata caranya, syaratnya, ini sunnahnya. Nih, biar kalian memahami sunnah di dalam puasa itu apa saja. Yang pertama, melakukan sahur, melaksanakan sahur. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan sahur itu mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi rugi. Ada orang yang berpuasa, dibanguninnya pas azan subuh saja. Nah, itu rugi karena dia kehilangan keberkahan di dalam bersahur. Itu kalau orang bersahur, berdoa itu Masya Allah, insya Allah dikabulkan doanya. Ya, jadi jangan dilewatkan. Yang berikutnya, berbuka dengan kurma. Nah, ini dia, berbuka dengan kurma. Jadi Nabi kita menyarankan, mensunahkan, berbukalah dengan yang manis atau kurma. Gitu. Permen, tapi manisnya yang baik, jangan pemanis buatan, pemanis yang alami, buah-buahan boleh. Berikutnya, memperbanyak sedekah. Siapa di antara kita kalau sedang menjalankan ibadah puasa sering bersedekah? Ayo, siapa orangnya? Kalau berpuasa juga bersedekah, ada pengemis, berbagi sama pengemis. Alhamdulillah masih ada di tengah-tengah kita. Itu alhamdulillah. Insya Allah pahalanya berlipat ganda itu. Dan Allah akan ganti lipat ganda apa yang sudah kita berikan. Oh iya, alhamdulillah. Berikutnya, banyak membaca Al-Qur'an. Karena kenapa nih? Kalau berpuasa disarankan banyak membaca Al-Qur'an. Karena satu huruf dalam Al-Quran kita baca, maka akan dikalikan 10 pahala. Coba kita baca Al-Fatihah saja, itu berapa banyak huruf yang kita baca. Alif Lam Mim saja, Alif Lam Mim, itu sudah berapa huruf itu? Alif, Lam, Mim, udah 3. Kalau dikali 10, berarti 30, itu baru Alif Lam Mim. Nah, kalau Al-Fatihah itu berapa banyak? Nah, makanya disarankan memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang terakhir, memperbanyak zikir. Selalu mengingat Allah. Apapun kondisinya, lagi lapar, lagi haus, tetap berzikir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa Rardian, silakan. Oh, nggak apa-apa.
Iya, nggak apa-apa. Ya, bersedekah itu kapanpun. Tapi disarankan di saat kita berpuasa juga memperbanyak bersedekah. Kita lanjut ya. Nah, hal-hal yang membatalkan nih, ini harus kita pahami juga. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Misalkan, tangan kita sering kita masukkan ke area tenggorokan, sehingga membuat kita muntah. Nah, itu bisa membuat batal puasa. Terus, haid dan nifas. Nah, ini buat perempuan. Kalau datang bulan, ketika datang ini, maka puasanya batal. Terus yang ini, gila atau hilang akal. Tiba-tiba dia stres dan dia kehilangan akalnya, dia gila berarti puasanya batal. Yang terakhir, murtad. Nah, murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Kita lanjut ya. Nah, manfaat puasa secara spiritual. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang berpuasa itu bisa membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Ya. Ini kenapa? Nah, berikutnya menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Jadi orang yang suka berpuasa, puasa wajib maupun sunnah, itu insya Allah bisa menghapus dosa-dosa kecilnya. Siapa yang mau diampuni dosa-dosa kecilnya? Nah, kalau mau banyaklah berpuasa. Yang terakhir melatih kesabaran dan keikhlasan. Ya, orang yang senang berpuasa, insya Allah kesabarannya terlatih, jadi dia tidak mudah marah. Mau dikatain kayak apa juga tidak akan marah, karena dia sudah terlatih untuk menahan diri. Kita lanjut ya. Nah, ini manfaat secara kesehatan. Secara kesehatan, orang yang suka berpuasa, insya Allah tubuhnya sehat dari racun. Terus yang kedua, melatih pola makan yang sehat. Terus memberi waktu untuk sistem pencernaan kita istirahat. Soalnya lambung kita setiap hari bekerja, mengolah makanan yang kita makan. Nah, puasa itu waktu yang pas untuk istirahat. Nah, ini membentuk karakter mulia. Ya, orang yang senang berpuasa, insya Allah dia menjadi disiplin, tepat waktu dalam sahur maupun berbuka. Terus sikapnya juga, sifatnya akan menjadi jujur, insya Allah tidak akan makan dan minum secara sembunyi-sembunyi. Ya, secara sembunyi-sembunyi, karena dia sedang berpuasa. Terus dia insya Allah akan memiliki jiwa empati atau peduli kepada orang lain. Ya, berikutnya kalian nanti insya Allah akan kerja kelompok. Nanti kalian berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ya, nanti kalian tukar pikiran saja, sharing sama teman-teman. Menurut kamu ini apa sih jawabannya? Jadi kalian nanti bekerja sama. Sebentar, Pak Rendra siapkan dulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan disiapkan alat tulisnya untuk kalian mendiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ya, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, yang ini. Nah, 1 sampai 5. Silakan boleh didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Silakan. Boleh ditulis soalnya nggak apa-apa, biar memudahkan kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah itu kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompok kalian. Nanti setelah diskusi, baru kita akan presentasi hasil diskusi kalian di depan. Ya, biar teman-teman yang lain tahu. Silakan, ayo.
ditulis soalnya lalu didiskusikan ya. Silakan. Pelan-pelan saja. Hah? Kenapa? Apa yang digedein? Oh, ini masih kekecilan ya? Oh iya, iya. Baik, nanti dibesarkan dulu ya. Ya, silakan. Dah? Maaf Kak Fajar, duduknya yang baik Kak Fajar, sudah kelas 3 duduk yang baik. Oh, bangkunya terlalu pendek ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti insya Allah makin tinggi ya. Kenapa? Pulpennya habis, boleh minjem sama temennya. Siapa yang mau minjemin? Oh ya, ya sudah. Nanti Pak Rendra bantu ya. Ayo silakan ditulis salah satu kalian. Ayo. Oh ya, maaf, maaf. Ayo silakan. Boleh diingat-ingat lagi dari penjelasan Pak Rendra tadi. Kalian berdiskusi. Ayo menurut kalian, teman kelompok kalian silakan. Rukun puasa yang pertama apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Boleh diingat-ingat atau boleh kembali dilihat buku kalian, tidak apa-apa. Karena di situ jawabannya juga ada di sana. Silakan. Ayo. Rukun puasa yang pertama apa? Ada di buku kamu juga ada. Silakan. Tadi kan juga Pak Rendra sudah jelaskan. Apa ini? Ini. Apa? Rukun puasa? Tadi Pak Rendra sudah jelaskan. Ini. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ada pulpen nggak apa-apa. Kalian berdiskusi aja ya. Dan yang nomor 1 sudah, lanjut ke nomor 2. Tadi Pak Rendra udah jelasin ya rukun berpuasa apa. Boleh jawabannya di bawah nggak apa-apa. Silakan. Ayo didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kamu tanya sama sebelahnya, menurut kamu rukun puasa itu apa yang pertama? Tadi kan sudah kita bacain tuh niatnya. Kesebut deh jadinya. Berarti yang pertama apa itu? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Nomor 1 bonus deh, silakan. Silakan nomor 2 dan selanjutnya diskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok ini sudah selesai? Ya, silakan. Ayo silakan maju. Depan. Iya, nggak apa-apa. Ayo, sama Saiba bareng-bareng. Ayo maju. Disampaikan hasil diskusinya. Nggak apa-apa, maju doang, maju. Ayo maju. Ayo bareng-bareng. Ayo sini, Naura. Nanti yang nyampein Saiba, Kak. Bian. Yang nyampein nanti Saiba. Ya. Hasil diskusi kalian. Ya, silakan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kalian, silakan. Yang kenceng Kak suaranya, maaf Kak. Nomor 1 rukun puasa yang pertama adalah apa? Niat. Bagaimana teman-teman, benar tidak? Benar. Kasih tepuk tangannya buat kelompok 3. Luar biasa. Berikutnya Kak, silakan. Syarat puasa. Bagaimana? Benar? Benar. Oke, kasih tepuk tangannya. Masya Allah. Terima kasih. Sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Alhamdulillah. Kalian juga sudah berdiskusi dengan tempat kelompoknya. Semoga dengan kita berdiskusi dengan teman sekelompok kita semakin mengerti, semakin paham dengan materi yang saat ini kita pelajari terkait dengan aku bangga mampu berpuasa.
puasa ya. Semoga di hari-hari berikutnya di Ramadan yang akan datang Allah izinkan kita bisa berpuasa. Amin ya robbal alamin. Ya, tentu dari apa yang sudah kita pelajari tadi kita terapkan di puasa kita yang akan datang. Oke, mungkin itu aja yang bisa Pak Rendra sampaikan. Pak Rendra minta maaf kalau ada kesalahan ataupun ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa di kesempatan lainnya bertemu lagi dengan Pak Rendra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.